movie lovers, welcome back di channel Ngocehin Film. Di video kali ini aku akan membahas dua teori yang cukup masuk akal disertakan beberapa bukti guys tentang kenapa sih Robert Downey Jr. atau Tony Stark itu dikembalikan ke MCU dan berperan sebagai Dr. Doom. Nah, sebelum masuk ke penjelasan tentang dua teori ini, aku harus disclaimer terlebih dahulu guys, bahwa ini bukan teori aku sendiri, melainkan teori dari para fans atau penggemar yang sudah berseliweran di internet maupun di YouTube. Dan aku rangkum dengan sesingkat dan sejelas mungkin. Yang semoga saja kalian itu tidak bingung dengan istilah-istilah di dunia permarvelan ini, dan semoga bisa menjawab rasa penasaran kalian semua guys. Oke, baiklah, gak usah lama-lama lagi, mari kita ke pembahasannya, dan jangan lupa subscribe dulu guys. Teori yang pertama, Tony Stark adalah varian dari Dr. Doom. Cerita Tony Stark di sepanjang Infinity Saga, mulai dari pertama yaitu di tahun 2008 sampai pengorbanannya untuk mengalahkan Thanos di Avengers Endgame, sebenarnya bukanlah Tony Stark yang asli guys. Dia adalah varian dari Dr. Doom yang diadopsi oleh Universe 616. Dan semua itu bisa terjadi guys karena sudah dirancang oleh Hugh Remans dengan tujuan untuk menghapus kemungkinan Dr. Doom pernah ada. Semuanya itu ada buktinya guys. Semua yang dibilang oleh Russo Brothers di berbagai wawancara belakangan ini plus bocoran dari para insider makin memperkuat teori yang pertama ini guys. Tapi sebelum kita masuk ke bukti-buktinya, coba kita bahas dulu kenapa Marvel Studios itu bakal melakukan hal ini. Kenapa Marvel Studios itu mengembalikan Robert Downey Jr. ke MCU untuk memerankan karakter lain yaitu Dr. Doom. Oke, jadi begini ya guys. Marvel itu sebenarnya suka banget sama konsep meta atau suka memanipulasi fansnya, yang artinya mereka itu memperhatikan apa yang dibicarakan oleh fans atau memanipulasi fans atau apa sih yang sedang hangat-hangatnya dibicarakan oleh fans. Contohnya yang dulu ya guys, Channing Tatum itu hampir menjadi Gambit. Dia bahkan sudah excited banget dan muncul di Comic Con, tapi ternyata Project Gambit itu batal. Nah, setelah kita nonton film Deadpool and Wolverine, ternyata Marvel itu masukin Gambit itu ke dalam film tersebut. Yang dimana ini adalah salah satu fan service yang tentu saja menjawab tuntutan atau keinginan para fans. Nah, ada juga ketika Evan Peters sebagai Quicksilver di WandaVision. Nah, semua orang itu pada heboh guys, karena dia adalah Quicksilver dari film X-Men. Dan kita semua pernah berpikir ya, bahwa ini adalah konsep awal dari multiverse. Ternyata, ia hanya dijadikan sebagai lelucon saja oleh Marvel Studios. Yang kemudian mengungkap bahwa peran Evan Peters itu adalah Rob Bonner. Dan perlu kita ingat juga ya, sebelum Robert Downey Jr., Marvel Studios itu pernah kepikiran untuk merekrut Tom Cruise untuk menjadi Iron Man. Bahkan sebelum film Multiverse of Madness itu tayang. Banyak juga yang percaya kalau Tom Cruise itu bakal muncul sebagai varian dari Iron Man di film tersebut. Dan itu adalah beberapa bukti di mana Marvel itu memang suka memainkan konsep meta atau memanipulasi para fansnya sebelum Robert Downey Jr. mendapatkan peran sebagai Tony Stark. Dan ternyata guys, Robert Downey Jr. itu sempat melakukan audisi untuk menjadi Victor Von Doom dalam film Fantastic Four pada tahun 2005. Tapi akhirnya peran tersebut jatuh ke tangannya Julian McMahon. Kevin Feige itu orangnya suka banget sama sejarah panjang karakter dan aktornya. So, dia suka ide-ide meta. Jadi, bukan hal yang aneh lagi guys kalau dia ingin menghidupkan lagi Tony Stark atau ide ini. Dan belakangan ini Russo Brothers juga sering ngomongin bagaimana mereka punya satu ide gila yang bikin mereka semangat untuk balik lagi ke Marvel. Mereka mencari cara untuk mengemas cerita Secret Wars 2027 nanti dengan kisah yang sangat kuat. Di sebuah wawancara baru-baru ini, Russo Brothers itu mengungkapkan kalau bukanlah mereka yang berusaha untuk membujuk Robert Downey Jr. untuk balik lagi ke MCU. Justru sebaliknya, RDJ duluanlah yang setuju untuk kembali dan dia sudah siap untuk berperan sebagai Dr.
Doom. Menurut Russo Brothers, statement mereka ini atau ide mereka ini sudah terjadi setahun sebelum mereka sendiri memutuskan untuk balik lagi ke Marvel. Kenapa butuh waktu setahun dan selama itu guys? Karena mereka itu sebenarnya belum punya cerita yang cukup make sense atau masuk akal untuk membuat semuanya ini terjadi. Nah, apa sih sebenarnya ide besar mereka ini? Soalnya ya, banyak orang yang menganggap kembalinya Robert Downey Jr. ini sebagai Dr. Doom itu cuma iseng-iseng doang atau sekedar fan service untuk mengobati rasa rindu fans kepada Iron Man Tony Stark tanpa alasan yang kuat. Padahal ya guys, project ini tuh bukan hanya sekedar fan service, melainkan Russo Brothers juga sudah beberapa kali bilang kalau cerita yang mereka siapkan ini bakal sangat wow atau menantang sekali untuk para penonton. Sama halnya seperti yang mereka lakukan di Infinity War dan juga di Endgame. Teori yang pertama ini mengatakan bahwa kita nanti bakal melihat versi jahat dari para Avengers di Avengers Doomsday nanti. Dan ada juga kabar yang menyebutkan bahwa kita akan diperlihatkan karakter Black Widow versi jahatnya yang kembali akan diperankan oleh Scarlett Johansson. Meskipun di pengumuman kemarin itu nama Scarlett Johansson tidak diumumkan ya, tidak ada. Ya, mungkin saja disimpan sebagai kejutan atau surprise gitu ya. Kemudian ada juga nama lain yang sudah dikonfirmasi sebelumnya yang pasti akan ikut bergabung di Avengers Doomsday, yaitu Chris Evans yang banyak dirumorkan akan menjadi Kapten Amerika versi jahatnya yang akan bersekutu dengan Dr. Doom. Jadi bisa lah ya guys, kita bayangkan nantinya itu akan gimana ya Avengers Doomsday ini. Dimana Avengers yang kita kenal sekarang ini di Earth 616 ini bakal sangat kesulitan menghadapi versi jahat dari teman-teman mereka sendiri yang bersekutu dengan Dr. Doom. Belum lagi ya guys, ditambah mereka itu akan dipertemukan dengan kelompok X-Men. Kita bahkan bisa melihat bagaimana Yelena Belova akan bertemu dengan Natasha Romanoff yang bisa hidup lagi. Akan tetapi, ia harus menghadapi kenyataan ketika menyadari bahwa Natasha kakaknya itu ternyata jahat. Dan itu bakal menjadi pukulan mental yang cukup berat untuk Yelena Belova. Pun demikian sama halnya dengan Peter Parker ketika dia harus bertemu dengan Tony Stark yang ia kenal, yang ternyata bukan Tony Stark tetapi Victor Von Doom yang jauh lebih jahat. Yang tentu saja itu juga akan menjadi pukulan mental untuk Peter Parker. Russo Brothers sudah berkali-kali bilang kalau cuman RDJ lah atau Robert Downey Jr. lah yang bisa memerankan versi Dr. Doom yang mereka inginkan. Mereka bahkan sempat bilang di Comic-Con dan di beberapa wawancara terbaru tentang hal ini. Belakangan ini ada teori yang beredar bahwa dalam Avengers Doomsday nanti, Dr. Doom akan merasa dirinya itu adalah pihak yang benar guys dalam misinya karena ia ingin membalas dendam kepada He Who Remains yang telah membungkam alam semestanya. Oke, coba kita ingat-ingat lagi guys. He Who Remains itu adalah varian dari Kang the Conqueror yang telah menciptakan Earth 616 dan membentuk TPA untuk menjaganya dengan cara menghapus banyak realitas lain dari Dr. Doom di MCU. Nah, setelah He Who Remains ini menang, dia mengontrol timeline dan menjadikan realitas tempat Doom yang seharusnya ada malah dihapus guys. Dan disinilah bagian paling gila dari teori yang pertama ini guys. Selama ini kita mengira yang jadi Dr. Doom itu adalah varian dari Tony Stark. Tapi Enggak guys, bercanda ya. Tapi bagaimana kalau justru kebalikannya guys? Sebenarnya karakter yang kita lihat sebagai Tony Stark yang sudah menemani kita selama ini dan mati adalah varian dari Victor Von Doom yang akan keluar nanti guys. Jadi inti dari teori yang pertama ini adalah guys, Iron Man yang kita kira selama ini ternyata hanyalah varian dari Dr. Doom. Dan Dr. Doom lah yang aslinya guys. Nah, nanti diceritakan ya, Victor Von Doom ini hidup sebagai pahlawan di dunia yang dikendalikan oleh He Who Remains. Sementara versi aslinya ini dari dirinya yaitu Dr. Doom sebenarnya sudah dibungkam oleh timeline yang dibuat oleh Kang the Conqueror. Jadi Tony Stark yang sudah kita kenal itu sebenarnya adalah Victor Von Doom yang dipaksa menjalani hidup sebagai pahlawan karena Who Remains tidak mau Dr. Doom itu ada atau eksis di MCU. Dan sekarang di Avengers Doomsday, Dr. Doom yang asli akhirnya kembali untuk membalaskan dendamnya kepada Who Remains. Ini juga bisa menjelaskan kenapa Dr. Doom akan mengumpulkan versi jahat dari para Avengers. Ia mau membalikan keadaan guys, karena dulu
Dulu ia dipaksa menjadi pahlawan dan sekarang ia akan membalas dendam dan bakal membuat para pahlawan itu untuk menjadi penjahat. Menurut pribadiku sendiri guys, teori pertama ini sangat gila, namun bisa terlihat masuk akal juga. Nah, sekarang kita coba hubungkan dengan rencana rebootnya MCU. Bagaimana semua ini bisa berhubungan dengan rencana besar yang melibatkan Dr. Doom ini. Oke, ini dia bukti pertama dari teori yang pertama ini guys. Jadi awalnya ya, Marvel Studios itu sejak pertama kali memulai MCU, mereka itu menggunakan Iron Man untuk memulai semuanya. Iya kan? Alasannya itu simple guys. Karena Iron Man adalah salah satu dari sedikit karakter yang mampu mereka beli kembali lisensinya. Jadi ya guys, di tahun 90-an itu Marvel itu pernah hampir bangkrut guys. Dan akhirnya menjual hak karakter populer mereka ke studio lain. Contohnya ya, Spider-Man dijual ke Sony, X-Men dan Fantastic Four dijual ke Fox. Sementara Hulk dan Namor itu dijual ke Universal. Lalu Marvel Studios ketika berdiri pada tahun 2006, mereka tidak punya kemampuan untuk buyback atau membeli kembali Spider-Man ataupun X-Men. Itulah sebabnya mereka akhirnya memulai dengan Iron Man dan Avengers yang mampu mereka beli kembali lisensinya setelah mereka jual. Padahal ya guys, dari awal Kevin Feige itu selalu membayangkan MCU yang lebih besar yang mencakup karakter seperti Spider-Man dan X-Men, dan bahkan pernah ada deleted scene dari film Iron Man pertama ketika Nick Fury menyebut Spider-Man dan para mutan. Ini menjadi bukti guys bahwa Kevin Feige itu memang sejak awal ingin menghubungkan semua karakter Marvel ke satu dunia yang sama. Dan akhirnya kita kembali ke teori meta yang tadi kita sebutkan ya guys. Bagaimana kalau sebenarnya Kevin Feige itu ingin menceritakan bahwa dulu ada satu versi Marvel Universe yang lengkap di mana semua karakter seperti X-Men, Spider-Man memang eksis bareng dengan Iron Man dan Avengers. Tapi kemudian ada satu villain yang menghapus keberadaan mereka dari timeline, yang menciptakan dunia baru di mana X-Men dan Spider-Man tidak pernah ada sampai akhirnya muncul belakangan. Bukti kedua dari teori pertama ini. Kita tahu ya bahwa Marvel akan melakukan soft reboot setelah Secret Wars yang tujuannya untuk menyatukan semua karakter yang pernah dimiliki oleh Marvel ke dalam satu universe yang sama, mulai dari Spider-Man, X-Men, sampai para Avengers. Dan mungkin ini akan menjadi kesimpulan dari para Avengers Secret Wars yang akhirnya akan mengembalikan MCU ke versi awal mereka atau rencana awal mereka saat mereka bangkrut itu ya guys. Seperti yang diinginkan oleh Kevin Feige. Nah, pertanyaan besarnya ini adalah bagaimana kalau Iron Man yang selama ini sudah membersamai kita di dunia Marvel Cinematic adalah Dr. Doom? Russo Brothers berkali-kali bilang kalau cerita yang mereka buat ini bakal benar-benar wow atau menantang cara kita melihat MCU. Dan inilah bagian yang paling mind-blowing sekali guys. Bagaimana kalau Tony Stark yang selama ini kita lihat di MCU sebenarnya adalah Victor Von Doom yang dibesarkan oleh keluarga Stark. Misalkan saja nih ya guys, Tony Stark yang asli mungkin meninggal sejak lahir. Lalu keluarga Stark mengadopsi seorang anak dari Sokovia atau Latveria tanpa mereka sadari. Dan anak itu sebenarnya adalah Victor Von Doom yang mereka besarkan dan menjadilah Tony Stark yang sudah kita kenal selama ini. Dan tentu saja ya guys, semua ini sudah direncanakan oleh He Who Remains. Victor Von Doom yang diadopsi oleh keluarga Stark kemudian tumbuh dengan pengaruh teknologi, pengalaman dan pertemanan yang membentuknya menjadi Tony Stark seperti yang kita kenal saat ini. Tapi di dunia lain dia seharusnya menjadi Dr. Doom. Dan bagian yang paling menarik lainnya ya guys, yang mungkin saja terjadi ya, tapi nggak tahu ya guys, ini cuma pendapatku, mungkin saja Tony Stark akan kembali di Avengers Secret Wars. Mungkin ya, ini mungkin, tapi bukan versi yang mati di Avengers Endgame, melainkan versi heroik di multiverse lain yang akan bertemu dengan Victor Von Doom versi Robert Downey Jr. Nah, kembali lagi di statement awal tadi ya guys, di mana Tom Cruise itu sebenarnya pernah direncanakan untuk ditawarkan memainkan peran sebagai Tony Stark. Bagaimana jika seandainya ya Marvel Studios itu dan Kevin Feige itu mewujudkan keinginan besar para fans, yaitu melihat versi Tony Stark dari Tom Cruise yang sebenarnya semenjak awal sudah direncanakan untuk memainkan peran tersebut. Ini pasti akan sangat mind-blowing sekali ya guys. Duh ya, makin gak sabar. Oke, teori yang kedua, Dr. Doom adalah varian dari Tony Stark.
Spekulasi dan teori yang kedua ini ya guys, yang menyatakan bahwa Dr. Doom adalah varian dari Tony Stark, ini menurutku lebih masuk akal guys. Yang dimana varian dari Tony Stark versi MCU ini memiliki perbedaan jalan tujuan dan juga takdir guys. Teori ini diperkuat di mana ada statement dari Russo Brother saat diinterview di salah satu berita elektronik. Ia mengatakan bahwa akan ada koneksi atau hubungan asal-usul dari Dr. Doom yang ada di Avengers Doomsday nanti dengan Tony Stark versi Endgame yang berkorban untuk dunia atau semesta MCU yang mengakibatkan Tony Stark harus mati pada saat itu. Nah, koneksi atau hubungan yang dimaksud di sini adalah lebih seperti ke versi variannya atau versi lain di Others dari Tony Stark versi MCU, yaitu adalah Dr. Doom di semesta atau Earth lain. Dimana seperti yang kita ketahui ya guys, bahwa line itu tercipta dari branch timeline atau percabangan timeline ya guys. Jadi ketika ada satu varian yang keluar dari suatu timeline atau takdir yang ditentukan, maka ia akan menciptakan branch timeline yang baru. Paham nggak? Oke, misalkan aku ambil contoh simpelnya aja guys. Barangkali belum ada yang paham tentang timeline yang ada di MCU ini. Contohnya ya, aku ini ada di dunia kita sekarang ini atau bumi kita sekarang ini. Nah, ketika aku ini melakukan time traveler atau melakukan perjalanan waktu ke masa lalu atau ke masa depan, aku ini akan menciptakan dunia baru atau line baru, timeline yang baru atau cerita baru. Nah, itulah yang terjadi di timeline atau multiverse-nya MCU ini guys. Semoga aja paham ya guys, maaf belibet. Nah, timeline yang bercabang tersebut lama-lama akan menjadi semesta atau Earth baru dengan cerita yang baru. Nah, salah satu branch timeline yang melahirkan Tony Stark versi Doom ini yang nantinya yang akan menyerang Time Variance Authority ya guys. Karena sudah kita ketahui bahwa memang tujuan dari God Emperor Doom ini versi Robert Downey Jr. ini adalah untuk menguasai multiverse dan menciptakan Battle World yang merupakan perang gabungan dari berbagai Earth dan juga multiverse. Nah, disinilah yang kemungkinan nanti ketika Tony Stark versi Dr. Doom ini sampai ke Null Time Zone tempat markas headquarter dari TPA, disinilah di saat Doom melihat berbagai tayangan-tayangan TV yang memperlihatkan variasi dari dirinya yang berkorban di semesta lain, yaitu Tony Stark yang mati di Endgame ini, akan menambah motivasi dari Dr. Doom untuk menguasai multiverse dan juga pastinya menyerang Loki sebagai God of Stories. God of Multiverse Tony Stark versi Dr. Doom inilah yang akan menjadi villainnya atau karakter jahat yang mungkin tercipta karena adanya percabangan branch timeline yang dibuat oleh para Avengers saat melakukan perjalanan waktu kembali ke masa lalu di eventnya Avengers Endgame itu guys. Karena ya seperti yang sudah aku bilang tadi, ketika kita melakukan perjalanan waktu, maka branch timeline itu akan tercipta atau ada sedikit anomali yang terjadi di mana para Avengers ini tanpa sengaja menciptakan branch timeline yang melahirkan Tony Stark versi Dr. Doom. Walaupun ya sebenarnya di series Loki season pertama, Hakim Ravonna Renslayer berkata bahwa perjalanan waktu daripada Avengers itu diperbolehkan dan mereka itu tidak menciptakan anomali ataupun tidak terciptanya branch timeline lain karena batu-batu Infinity Stone sudah dikembalikan ke waktu dan tempat yang sama. Akan tetapi ya, ini tidak menutup kemungkinan ya guys bahwa branch time itu tercipta lagi, apalagi sekarang multiverse itu sudah eksis dan branch timeline malah dibiarkan tumbuh oleh MCU dan lahirlah semesta-semesta baru ketika Loki memimpin di pohon multiverse. Nah jadi ya, varian Tony Stark yang menjadi Dr. Doom ini adalah salah satunya yang tercipta. Nah, scene Endgame yang mana sih yang membuat Dr. Doom itu tercipta? Oke, kalau kita perhatikan ketika Tony Stark melakukan time traveler menuju ke tahun 1970, ketika ia bertemu dengan ayahnya yaitu Howard, tanpa disengaja Tony Stark versi Endgame ini bertemu dengan ayahnya dan ia berbohong bahwa namanya adalah Mr. Potts. Dan kita tahu ya bahwa di momen ini Howard Stark itu sedang menuju kembali ke rumahnya karena istrinya itu sedang mengandung. Jika kita perhatikan dialognya ya, jadi pada tahun itu anak dari Howard Stark itu sedang dikandung. Nah, anaknya ini kita nggak tahu siapa. Yang kita tahu adalah anaknya, ya pasti ya Tony Stark ya guys. Cuman, apakah yang dikandung saat itu benar-benar Tony Stark yang kita kenal selama ini, yang berkorban di Endgame, atau malah bayi yang nantinya akan menjadi versi Tony Stark di Dr. Doom?
Nah, disinilah guys kita menemukan benang merahnya dari teori yang kedua ini. Yang juga memperkuat teori Dr. Doom adalah varian dari Tony Stark. Yang dimaksud Russo Brothers ada hubungannya dengan Endgame, yaitu anak Howard Stark yang masih dikandung pada saat scene Tony Stark melakukan perjalanan waktu ke tahun 1970 untuk meminjam batu Tesseract itu adalah Tony Stark versi Dr. Doom. Yang dimana ketika Tesseract atau batu Infinity Stone itu dipinjam oleh Tony Stark itu sendirilah yang akan menciptakan branch timeline atau cerita baru dan Earth yang baru. Teori ini cukup menarik ya guys, karena akan lebih baik dan lebih jelas benang merahnya jika diceritakan terlebih dahulu dari mana asal-usul Dr. Doom versi Robert Downey Jr. atau versi Tony Stark ini bisa muncul atau bisa hadir, dan salah satunya ialah anak yang masih dikandung pada saat scene Howard Stark bertemu dengan versi Tony Stark MCU Endgame di timeline tahun 1970-an. Nah ya, teori atau spekulasi yang kedua ini ya, menurutku paling cukup masuk akal guys untuk para fans dan untuk diriku sendiri ya guys. Yang dimana dengan menggunakan teori kedua ini, aku yakin akan bakal lebih dapat feelingnya atau vibes-nya kalau ternyata ada hubungannya dengan apa yang dilakukan oleh para Avengers saat keluar dari universe mereka dan melakukan time traveler. Dimana akan ada resiko yang harus mereka tanggung karena melakukan perjalanan waktu tersebut. Jadi guys, kesimpulan dari teori yang kedua ini adalah Dr. Doom itu tercipta karena para Avengers di MCU Endgame ini ternyata menciptakan branch timeline baru, yaitu Tony Stark versi Dr. Doom. We never know ya guys, suka-suka MCU lah. Dan banyak juga teori liar yang berkata bahwa Tony Stark versi Endgame itu adalah versi Tony Stark yang berbeda yang melakukan perjalanan time traveler waktu di awal dengan para Avengers. Jadi ada dua Tony Stark yang terpecah gitu loh ketika melakukan perjalanan waktu saat itu. Nah sebenarnya ya ini juga agak sedikit gimana gitu ya guys, terlalu maksa banget dan wild banget karena kayak nggak mungkin aja guys. Kecuali ya guys kayak teori yang pertama, kalau sebenarnya dunia Doom itu dibungkam oleh He Who Remains, ya itu baru masuk akal guys. Ya tentu vibes-nya akan berkurang lah kalau ternyata ini bukan Tony Stark yang asli. Namun kalau diambil dari scene Stark yang ketemu bapaknya di Endgame, yang paling masuk akal sih itu ya guys menurutku. Nah guys, itu dia dua teori yang sudah aku rangkum sesingkat dan sesimpel mungkin. Semoga kalian mudah memahami apa yang aku katakan, dan semoga juga setelah mendengarkan kedua teori ini kalian bisa tidur nyenyak. Dan sekali lagi guys, ini bukan teori aku sendiri, melainkan teori-teori dari para penggemar yang aku rangkum. Jika kalian punya teori kalian masing-masing, silakan sharing guys di kolom komentar di bawah. Terima kasih buat waktu kalian yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and share. See you di video selanjutnya and bye-bye.